Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Jakarta Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Saya Yuni Ferawati dari SDN Sunter Agung 07 dan rekan saya Marini Ana Yuniar dari SDN Cilincing 09 dan rekan saya Dwi Rahayu Pujiwayuningsi berasal dari SDN Kelapa Gading Timur 03. Selamat menyaksikan Tergerak, Bergerak, Menggerakkan. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Yuni. Iya, selamat siang. Selamat siang juga Ibu. Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Saya dengar hari ini ada proses coaching ya. Betul Ibu, hari ini saya ingin melakukan coaching dengan teman saya. Itu dengan Marini. Iya. Untuk proses coaching ini ada beberapa yang saya sampaikan ya, di mana yang proses coaching itu antara coach dengan coachingnya itu akan saya amati dan saya observasi penilaian coaching. Nah, di mana penilaian itu harus ada alur kitanya seperti tujuan, ada identifikasi masalah, dan aksi dan yang. Nah, di dalam itu nanti akan ada yang saya ingin sampaikan adalah di sini ada 3. Ada indikator yang tidak dilakukan dalam proses coaching, itu jelek ya, karena tidak dilaksanakan. Yang kedua, sudah dilakukan tetapi belum sesuai dengan prinsip coaching. Terus yang ketiga ini yang paling bagus, sudah dilakukan dan sudah melakukan proses coaching, seperti ada kemitraan, berpikir kreatif, dan satu lagi adalah memaksimalkan potensi dari si coaching sendiri. Nah, saya ada boleh ya? Boleh Ibu, silakan. Oke. Dalam kompetensi ini apa yang Ibu kembangkan nih dalam proses coaching tersebut? Iya, yang ingin kompetensi yang saya kembangkan yaitu di sini ada 3 Ibu. Dimana yang pertama saya ingin present, dimana saya itu hadir penuh. Kemudian saya juga mendengarkan aktif dari coach saya, menyampaikan masalah kepada saya. Kemudian saya ingin memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya sehingga coach saya itu dapat memunculkan solusi-solusi atau strategi-strategi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Bagus sekali ya. Tapi di sini adalah dari 3 pertanyaan tadi, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan nih dalam indikator ini? Iya, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan lagi yaitu ada 2 Ibu masalahnya. Ya. Saya ingin mendengarkan secara aktif, coach saya berbicara kepada saya, kemudian saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu Ibu yang ingin saya dalami lagi Ibu sekali ya. Nanti saya akan lihat prosesnya. Iya. Tapi sebelumnya nih, saya akan tanya satu lagi. Dari indikator atau tercapaian dari tujuan ini, apa sih yang akan dipakai dalam Di sini indikatornya itu saya ingin coach saya dapat memenuhi solusi dari masalah yang sedang dihadapi Ibu. Jadi dengan saya memberikan pertanyaan berbobot dapat mengeluarkan oh iya ini caranya Ibu. Jadi itulah yang ingin saya kembangkan. Jadi si coach saya dapat mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. bagus sekali. Dari nanti saya akan melihat ya proses coaching Ibu nanti dengan kemarin ya. Iya siap Oke, Ibu. silakan boleh dilanjutkan proses coachingnya. Iya baik Ibu, terima kasih banyak. Saya tinggal dulu ya Ibu. Iya Ibu. Selamat siang Bu Marini. Selamat siang juga Bu Dwi. Iya, bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu, saya juga baik. Ngomong-ngomong kemarin Ibu mencari saya, Ibu ada perlu apa Ibu? Iya, memang saya cari Bu Dwi. Ada sesuatu yang ingin saya ceritakan kepada Bu Dwi.
Oh iya, kira-kira nih Bu, apa tujuan percakapan kita hari ini menurut Ibu? Ya, tujuan saya ingin mencari solusi dari masalah saya. Oke, nah sekarang Ibu ada masalah apa nih Bu? Bisa ceritakan kepada saya. Gini loh, Bu, namanya di awal tahun ajaran baru, kita kan pasti harus observasi murid-murid kita supaya kita tahu kesiapan belajar mereka seperti apa ya. Nah, yang saya dapatkan dari hasil observasi saya selama seminggu ke depan ini kan kebetulan saya memang dipercaya jadi guru kelas 1 dan saya mengamati murid-murid saya itu 50% tidak bisa membaca. Jadi hanya 50% saja yang bisa membaca dan 50% lagi itu kurang lebihnya tidak bisa karena 15,6% itu hanya mengeja saja, itu pun masih belum lancar, dan yang 18,75 dia hanya kenal huruf, jadi belum bisa menyambungkan suku kata gitu ya. Terus yang 15,6%-nya lagi sama sekali tidak kenal huruf. Itu sih yang menjadi beban di pikiran saya. Aduh, bagaimana nih ya? Di awal tahun ajaran baru ini saya kayaknya harus banyak kerja keras nih untuk masalah murid saya gitu. Iya, jadi masalah Ibu itu ngajar kelas 1, 50% siswa sudah bisa membaca, tapi 50% lagi belum bisa membaca ya Bu. Ada yang baru mengenal doang, ada yang baru bisa mengeja doang, ada yang sama sekali tidak kenal apa-apa Ibu ya. Iya. Nah, iya kira-kira Ibu sudah mencari tahu belum penyebabnya apa nih anak-anak yang tidak 50% itu tidak bisa membaca itu? Sesuai dengan pengamatan saya juga ada wawancara sedikit dengan orang-orang tua yang menjemput anaknya. Katanya sih alasannya anak ini sekarang kebanyakan megang gadget ya, jadi lebih fokus pada gadget daripada belajar. Terus katanya sebagian lagi nggak TK Bu, nggak PAUD begitu. Nah, sebenarnya sih itu bukan suatu alasan ya, tapi ya mau gimana lagi, namanya juga sudah seperti itu. Saya sebagai guru nih yang harus kerja keras nih, bagaimana anak murid saya semua tuntas bisa baca 100% gitu. Oke, berarti masalahnya itu dari orang tua juga udah bilang ada yang belum TK, ada yang udah TK, seperti itu ya Bu. Nah, kira-kira posisi ideal yang Ibu Marin harapkan itu apa? Nah, posisi ideal yang saya harapkan ya pastinya ya Bu, saya pengen anak-anak saya semua bisa membaca. Kalau untuk mengerti atau paham tentang pelajaran itu kan ibaratnya bisa di seperjalan waktu, bisa nanti kita lama-lama paham. Tapi kalau membaca memang harus diawali kerja keras ya, untuk bisa mengerti pelajaran pasti diawali dengan bisa membaca literasinya gitu. Jadi secara idealnya yaitu anak-anak itu harus bisa membaca dulu ya Bu ya, gitu, untuk melanjutkan ke pelajaran berikutnya. Nah, kira-kira kekuatan apa nih yang Ibu Marini miliki sehingga anak-anak itu nanti ada bisa membaca? Kalau dari diri saya pribadi, saya dari dulu paling semangat ya, semangat sekali untuk memajukan anak-anak. Saya juga dedikasinya tinggi sebagai guru. Saya memang penuh pengorbanan waktu, tenaga, pikiran semua. Saya kalau untuk murid nomor 1 ya. Jadi di sekolah itu saya pikirkan apa nih kebutuhan-kebutuhan murid yang perlu saya berikan gitu. Jadi saya punya dedikasi yang tinggi dan semangat yang tinggi. Itu sih kalau kekuatan dari dalam diri saya sih. Oke, berarti luar biasa ya Bu ya. Dengan adanya semangat Ibu, dedikasi Ibu itu akan memberikan kekuatan Ibu untuk mengajar anak-anak tersebut ya Bu ya. Nah, kira-kira Ibu ada tidak hambatan yang menghalangi proses Ibu tersebut? Kalau hambatan di setiap rencana pasti ada saja ya, hambatan-hambatan, mau itu hambatan kecil, hambatan besar ya. Saya punya hambatan ini sebenarnya dari diri individu anak tersebut dan orang tua sih sebenarnya, karena belajar dari beberapa tahun yang lalu saya pernah menerapkan metode yang saya ingin terapkan. Itu hambatannya dari dalam diri anak. Nah, anak ini susah mau diajak bersama untuk belajar membaca di luar jam sekolah gitu. Dan untuk orang tua juga kayaknya nurut sama anak gitu. Jadi anak nangis tidak mau belajar di luar jam sekolah, akhirnya si orang tua kurang setuju gitu dengan
kegiatan yang ingin saya lakukan untuk anak belajar membaca. Berarti tantangannya ada dari diri siswa dan orang tua tadi ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, jika dipresentasikan skala 1 sampai 10, Ibu sekarang ada di posisi berapa nih Bu? Kalau saya merasa saya di posisi 9 sih Bu, karena saya sudah pernah menerapkan metode saya itu berhasil. Karena cuma satu orang saja yang ada kebutuhan khusus, dia keterlambatan bicara, itu saja sih yang tidak bisa membaca seperti teman-temannya, cuma bisa menyebutkan huruf tapi tidak jelas. Kalau untuk semua yang lain-lain teman-temannya semua bisa, bahkan ada anak yang tidak kenal huruf itu di semester 2 akhirnya jadi urutan ke-5 besar. Wah, luar biasa. Jadi posisi Ibu yang Ibu harapkan itu menjadi ke-9 ya Bu ya. Gitu. Kayak karena tadi Iya. ada anak yang nggak bisa, tiba-tiba peringkat 5 besar ya Bu ya. Iya. Wah, luar biasa. Nah, kira-kira ada nggak rencana Ibu untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak Ibu yang belum bisa membaca, belum bisa mengeja, itu kira-kira rencana Ibu atau solusi dari Ibu sendiri apa? Ya, pertama sih solusi yang akan saya lakukan untuk masalah saya ini adalah pertama pendekatan dulu secara individu, secara personal kepada anak didik saya. Saya mau mengajak mereka bagaimana nih kalau kalian mau belajar membaca di jam pulang sekolah. Menurut saya sih sebagian banyak yang antusias juga ya dengan hal itu. Lalu tidak lupa juga saya harus ada konfirmasi ke orang tua. Saya konfirmasi ke orang tua, saya utarakan niat saya dengan niat saya untuk mengajarkan anak membaca di luar pelajaran sekolah. Orang tua ada pro dan kontra juga, ada yang setuju dan tidak. Itu sih cuma saya terus melakukan pendekatan karena saya mengharapkan kegiatan yang ingin saya lakukan ini harus ada kerjasama dengan orang tua. Kalau tanpa ada kerjasama dengan orang tua, nanti kegiatan itu akan susah berjalan dengan lancar. Itu sih, jadi pertama-tama pendekatan kepada anak secara individu atau personal, baru yang kedua pendekatan kepada orang tua. Kalau yang dua ini sudah dapat, saya ingin minta izin kepada kepala sekolah, bolehkah saya melaksanakan kegiatan tersebut? Kalau diizinkan oleh kepala sekolah, saya isi. Selain di luar jam sekolah juga saya ingin mengenalkan metode-metode yang bervariasi pada anak-anak, bagaimana cara belajar membaca tanpa mengeja begitu, supaya waktu untuk mengajarkan anak belajar membaca itu lebih cepat daripada harus baca mengeja, jadi lambat ya bisa membaca. Oke, luar biasa ya rencana Ibu nih. Tadi ada pendekatan kepada siswa, pendekatan kepada orang tua, dan juga dilakukan nanti setelah jam pulang sekolah dengan persetujuan dari kepala sekolah ya Bu ya. Nah, apakah cara tersebut atau metode yang Ibu berikan tadi sudah pernah dijalankan di kelas sebelumnya Bu? Oh, pastinya saya sudah pernah menerapkannya. Berhasil kah Ibu? Tingkat keberhasilannya itu seperti yang saya ceritakan tadi, saya pernah berhasil menggunakan metode-metode yang saya lakukan ini. Jadi makanya saya pengen mengulang kembali gitu, karena masalahnya sama. Jadi saya pengen mengulang kembali metode yang pernah saya terapkan. Jadi saya rasa tingkat keberhasilannya mungkin di tahun ini kita lihat peserta didiknya juga ya, karena dari tahun ke tahun kan karakteristik anak itu berbeda-beda. Jadi saya sih yakin bisa lah untuk menerapkan metode yang akan saya lakukan ini. Oke. Nah, ada nggak strategi-strategi lain yang Ibu lakukan supaya anak ini bisa lagi membaca dengan cepat? Strategi lain sih saya membuat kelompok. Membuat kelompok. Jadi anak-anak ini saya kelompokkan sesuai jenis kesiapan belajar seperti apa. Contohnya anak yang hanya bisa mengeja saja satu kelompok, yang kenal huruf satu kelompok, dan yang tidak kenal huruf sama sekali satu kelompok. Kenapa saya kelompokkan seperti itu? Supaya saya lebih tahap-tahapannya itu lebih tertata rapi gitu. Jadi saya nanti mengajarkannya jadi lebih mudah gitu. Jadi kalau yang bagian mengeja misalnya hari ini
bagian besok bagi anak-anak yang cuma kenal huruf, ntar hari berikutnya bagi anak-anak yang tidak kenal huruf sama sekali. Jadi biar anak-anak ini satu metode itu untuk semua gitu, satu kelompok yang sama gitu. Nanti dibuat kelompok ya Bu ya, sesuai dengan kesiapan belajar siswa ya. Oke, luar biasa Ibu. Nah, dari ukuran keberhasilan rencana Ibu itu seperti apa Ibu? Ukuran keberhasilan itu saya lihat dari anak-anak itu yang penting sudah bisa membaca, walaupun tidak terlalu lancar. Kalau dia sudah bisa membaca saja pelan-pelan pun itu sudah saya anggap berhasil. Ya, oke. Berarti ada perubahan ya Bu ya, dari anak belum bisa baca menjadi sudah bisa baca walaupun pelan-pelan. Nah, kira-kira nih Bu, kapan waktunya Ibu akan memulai rencana Ibu ini? Saya sih pengen secepatnya karena MPLS juga sudah berakhir ya. Jadi saya rencana minggu depan itu saya sudah melaksanakan rencana aksi saya ini supaya cepat melaksana, anak-anak bisa cepat membaca. Oke, berarti lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Betul Nah, sekali. kira-kira berapa lama Ibu? Tadi kan kita mulai minggu depan nih, berapa lama untuk Ibu merencanakan agar anak ini dapat bisa membaca, ada waktunya? Ya, itu ya. Target saya sih kurang lebih 2 sampai 3 bulan saja ya Bu ya, untuk bisa membaca-baca dengan itu. Jadi kalau misalnya lebih, ya mungkin peserta didiknya beda dari yang tahun lalu gitu ya. Jadi saya targetnya ada 2 sampai 3 bulan, saya ingin mereka berhasil bisa membaca semua. Oke, mudah-mudahan tadi dengan waktu itu dapat sesuai dengan rencana Ibu ya, 2 sampai 3 bulan. Nah, komitmen seperti apa nih yang akan Bu Marini lakukan agar rencana Ibu dapat berjalan dengan baik? Saya punya komitmen agar rencana ini berjalan dengan baik. Saya ingin menjalankan rencana atau aksi saya itu secara konsisten, terus semangat supaya tetap berjalan dengan baik. Itu komitmen saya sih sebagai guru yang berdedikasi tinggi. Itu saya bilang saya harus tetap semangat. Bagaimanapun hasilnya, saya harus tetap semangat karena ini adalah salah satu salah satu hal yang benar-benar saya harapkan gitu terjadi pada anak-anak saya. Saya bisa membimbing, mendidik, mengayomi mereka sampai mereka dari yang tidak bisa menjadi bisa gitu. Luar biasa ya Bu, komitmen Ibu selalu ya Bu ya, jadi biar Ya, semangat konsisten. Ibu konsisten, semangat Ibu luar biasa sehingga apa yang sudah direncanakan akan berjalan dengan baik. Nah, kira-kira Ibu ada tidak Bu yang dapat membantu untuk menyelesaikan masalah ini? Siapa saja Ibu yang akan membantu? Kalau yang membantu saya, pastinya saya yang membantu saya sebenarnya kesiapan anak-anak didik saya ini mau atau tidaknya itu dari mereka dulu. Kalau mereka setuju senang, itu salah satu bantuan saya merencanakan aksi saya dengan baik ya. Terus kerjasama orang tua, bantuan yang sangat penting buat saya. Terus rekan guru dan dukungan dari kepala sekolah. Ya, kolaborasi dengan sesama rekan sejawat itu penting karena dengan kita berkolaborasi akan mendapat ide-ide bagus lagi dari teman-teman yang lain. Lalu dukungan dari kepala sekolah, sarana dan prasarana itu bantuan yang saya butuhkan untuk melaksanakan pembelajaran belajar membaca di luar sekolah. Nanti banyak tadi ya Bu yang dapat membantu Ibu dari orang tua, rekan sesama, rekan guru, kemudian ada kepala sekolah juga, serta tidak lupa fasilitas yang mendukung ya, sarana prasarana. Nah, alhamdulillah Ibu tadi rencana yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik ya. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan dapat menyelesaikan masalah Ibu. Bagaimana nih Bu perasaan Ibu setelah berbincang-bincang dengan saya? Sekarang perasaan saya kayaknya lebih lega, lebih plong ya. Tadi saya punya beban pikiran yang luar biasa. Bisa nggak ya saya menerapkan ini pada anak-anak saya sekarang gitu. Cuma karena saya udah bercerita tentang duit mengalir begitu saja, kayaknya saya punya ide-ide. Oh iya ya, saya harus ngelakuin apa gitu. Jadi saya mendapatkan solusi nih Bu dari percakapan kita hari ini. Saya sangat senang dan bahagia. Saya juga sangat senang Ibu mendengarkan cerita Ibu.
Nah, kira-kira ada hal lain lagi tidak Bu yang ingin Ibu bicarakan kepada saya? Udah itu aja sih Bu masalah saya yang ingin saya sampaikan ke Bu Dwi. Hal lain udah nggak ada sih. Senang ya Bu ya, bahagia ya. Nah, lain kali kita boleh berbincang-bincang lagi ya Bu. Oh, boleh. Ya, saya ingin mendengar apakah rencana yang Ibu tadi sudah sampaikan, membuat metode pendekatan itu sudah berjalan dengan baik atau belum? Iya, bisa Bu Dwi. Ya, Oke. nanti saya akan calling atau hubungi lagi ya. Siap. Saya nanti kasih tahu pencapaian saya seperti apa ya. Saya senang bisa Oke, terima kasih Ibu, saya juga senang. Sampai ketemu lagi Ibu Iya, di lain sama-sama. kesempatan. Mari Ibu. Iya, sama-sama. Iya, Terima kasih ya. sama-sama. Ibu Dwi, Tadi saya sudah mengalami proses coaching Ibu dengan Ibu Marini sebagai coaching, luar biasa sekali. Saya tadi sudah melihat proses alur ceritanya ya. Nah sekarang ada yang saya ingin tanyakan adalah apa yang sudah dilakukan nih dalam proses coaching tadi? ya Ibu, saya sudah melakukan proses coaching di mana saya saling terbuka kepada coach saya menceritakan masalah yang sedang dihadapinya, di mana ada murid dari Bu Marini yang belum bisa membaca 50%, tetapi juga ada yang sudah bisa membaca 50%. Di situ saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Marini dapat mencari solusi dari masalahnya. Kemudian saya sesuai dengan alur Tirta, saya tanyakan dulu tujuan perbincangan kita hari ini untuk apa, kemudian saya mengidentifikasi masalahnya apa saja Ibu penyebabnya, kemudian kekuatannya Bu Marini apa, kelemahan, dan berapa persentase yang akan direncanakan dari yang sebelumnya dengan rencana tersebut skalanya menjadi prioritas berapa. Jadi dengan adanya proses coaching ini menggunakan tahap Tirta, alur Tirta, kemudian saya juga prinsip coaching juga saya lakukan dengan baik, yaitu dimana dengan adanya kemitraan dengan Bu Marini, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi sehingga Bu Marini itu dapat menemukan solusinya. Tadi seperti anak-anak tersebut diberikan waktu 2-3 bulan untuk belajar membaca, kemudian adanya komunikasi yang baik dengan orang tua, terus ada kerjasama dengan rekan guru, serta dengan kepala sekolah beliau. Jadi semuanya saling keterkaitan. Seperti itu Ibu. Baiklah Bu Dwi, tadi saya sudah mengamati proses coaching Ibu dengan Ibu Marini sebagai coach ya. Luar biasa sekali. Tadi Ibu sudah menanyakan prosesnya seperti alur Tirta nih. Terus coachingnya itu dapat bercerita, dapat mengalir seperti kemitraan yang sudah kenal lama ya. Iya Ibu. Terus di mana nanti Ibu bisa mengembangkan kompetensinya tadi sebagai guru yang profesional. Terus menurut pengamatan saya ya tadi coachingnya sudah bisa menjelaskan tujuan pembelajarannya, mencari solusi dari permasalahannya dan dapat mengidentifikasi masalah bahwa anaknya itu ada 50% sudah bisa membaca, 50%-nya belum bisa membaca. Terus sudah dilakukan rencana aksinya akan mengajarkan membaca dan melalui pendekatan individu dan orang tua. Iya. Dan ada proses untuk ada targetnya gitu ya, target ya. Betul, 2 Ibu. bulan sampai 3 bulan 3 ke depan. bulan. Perasaan coachnya tadi sangat senang ya kayaknya, terus bisa plong dapat Iya, berbagi betul, dengan Ibu. Ibu Dwi, luar biasa sekali. Terus ini ada pertanyaan terakhir nih. Iya Ibu. Ya, menurut Bu Dwi, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan di masa kedepannya? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya akan belajar coaching lagi menggunakan alur Tirta agar lebih baik lagi pada saat melakukan coaching dengan coach saya. Iya. Di mana saya harus bisa mendengarkan dengan aktif, kemudian saya harus hadir penuh, dan yang terakhir juga harus yang saya lakukan itu memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Iya, iya. Nah, jadi saya harus menggali itu supaya pada saat coach saya itu tahu masalahnya dan dia dapat mencari solusi dari masalahnya. Kemudian juga saya tidak lupa belajar lagi pada literatur-literatur atau melihat YouTube atau video-video sehingga
memperbaiki coaching saya nanti. Iya, Seperti itu, Ibu. bagus sekali ya tadi Ibu sudah melakukan indikatornya Mm-mm. sudah sesuai, mendengarkan aktif Heeh. dan juga memberi pertanyaan yang berbobot. Baiklah Bu Dwi, Iya, kayaknya Ibu. saya kira ini udah selesai nih kayaknya. Iya, Bu Dwi sudah alhamdulillah. melakukan prosesnya dengan baik. Saya mohon pamit nih. Iya, Ibu. Iya. Terima kasih banyak atas Semoga nanti waktunya. ke depannya Ibu tetap menjadi guru yang profesional dan lebih baik Amin, lagi ya. amin, amin, amin. Oke, Bu Dwi, Terima kasih, assalamualaikum. Bu. Terima kasih, Waalaikumsalam. Bu Dwi. Sampai ketemu lagi, Bu Yuni. Sama-sama Bu Dwi. Iya.